Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam At-Taubah ayat 105, Allah menyampaikan ayatnya, dan ayat ini sudah cukup lama, 15 abad yang lampau Allah sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Dan katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian. Dan juga begitu Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui, baik yang gaib maupun yang nyata. Kemudian diberitakan oleh Allah Ta'ala kepada kalian tentang apa yang telah kalian kerjakan. Hadirin rahimakumullah. Pada bulan puasa ini senantiasa orang menyampaikan dua tema besar. Yang satu tetap sukses dalam ibadah Ramadannya, yang satu tetap sukses dalam pekerjaannya. Jadi katakanlah, bagaimana pesan Allah, perintah Allah agar kita tetap berpuasa, di satu sisi kita juga harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah. Memang ada kesan begitu berpuasa, bahkan secara nyata rame-rame ada penyesuaian jam kerja. Rame-rame kemudian ada dari kita mengurangi beban pekerjaan dan sebagainya. Yang terkesan di mana puasa ini dengan kerja keras ini semangatnya tidak selaras. Hadirin rahimakumullah, ini fakta yang sekarang terjadi. Kalau kita mau melihat jauh ke belakang di saat Rasulullah Muhammad SAW ini hidup, Allah turunkan ayat puasa ini tahun yang kedua Hijriah. Di saat itu pula menurut tasrih tahun kedua Hijriah, pada saat puasa itu terjadi sebuah peristiwa besar namanya Qatlul Badar atau Perang Badar. Di situ Rasulullah satu sisi menjalankan syariat puasa, satu sisi melaksanakan sebuah peristiwa besar di mana tidak ada yang melebihi dahsyatnya yang namanya perang. Dalam ayat Al-Quran Al-Anfal 41 di tengahnya itu disampaikan, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dari situ kemudian kita tahu peristiwa ketika
Quran diturunkan, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna 'ala abdina. Ketika kalian iman kepada Allah dan Al-Quran yang diturunkan kepada hambanya Muhammad, yaumal furqan, yaumal taqal jahan, pada saat hari pembeda antara yang hak dan yang batil, yaumul furqan itu. Dan menurut sejarah, perang Badar terjadi pada sebagaimana ayat yang kita sampai penggalan Al-Anfal 41 itu. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mau menganalisa lebih dalam juga ayat tentang puasa, Al-Baqarah 183 sampai 187, semuanya ending ayatnya ini menarik untuk kita bahas secara lebih detail. Yang pertama, ayat 183 dipungkasi dengan la'allakum tattaqun. Takwa ini kan bukan kata benda. Takwa ini kata kerja. Untuk menuju kepada takwa ini kerja. Bahkan bisa jadi kalau kita mengerunut itu, walaupun ini familiar kata syam atau dalam bahasa Indonesia puasa, asyamu al-imsak, dalam bahasa itu menahan, itu pun juga kata kerja. Jadi puasa itu kata kerja, ya kerjanya ya menurut ketentuan syariat, di mana ini boleh tidak boleh. Hadirin rahimakumullah. Maka takwa ini adalah bagian dari upaya kerja yang benar nanti. Yang kedua, di dalam endingnya ayat 184, in kuntum ta'lamun, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang rukhsah kepada mereka yang sakit dan safar, ditutup dengan in kuntum ta'lamun. Ta'lamun itu proses berpikir, mengupayakan pengetahuan, itu pun juga kerja. Hadirin rahimakumullah. Belum lagi kalau kita tambahi ayat yang 185, itu wala'alakum tashkurun, adalah syukur. Tashkurun, orangnya ada syakirun, prosesnya namanya tashkur tadi, engkau bersyukur, juga kerja. Belum lagi kemudian 186 adalah Allahum yarsyudun. Kemudian yang terakhir 187 lalahum yattaqun. Ini pungkasan-pungkasan ayat yang tentu ketika Allah menyampaikan dengan endingnya ini sesuatu yang urgen, yang pokok, sesuatu yang akhir ini sangat pokok begitu. Jangan disepelekan. Hadirin rahimakumullah. Nah, karenanya mari kita upayakan dengan pola kerja yang benar di bulan Ramadan, walaupun barangkali menyesuaikan, tetapi produktivitas kerja sebagai orang Islam harusnya tetap dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan jadikan puasa Ramadan sebagai ibadah yang tertuduh tentang tingkat produktivitas umat yang ternyata anjlok karena berpuasa. Hadirin rahimakumullah, kita buktikan bahwa kita mampu dengan pola-pola yang benar. Jadi dalam kajian kita itu memang banyak model-model kerja. Jadi kalau kita ini menyebut dengan minimal 5 pola kerja yang baik menurut tatanan Islam. Yang pertama adalah kerja dengan ikhlas. Mau tidak mau ini penting, karena kita di dunia ini dinilainya adalah kerja, bukan hasil. Jadi manusia ini luar biasanya menghadapi kenyataan dunia dengan upaya-upaya itu. Kalau kita hanya berpikir kemudian dapat imbalan apa dan sebagainya,
maka kita tidak masuk itu. Maka yang selanjutnya adalah diupayakan setelah itu bukan sekedar hanya ikhlas, ada namanya kerja cerdas. Kemudian selanjutnya ada kerja keras. Kemudian ada kerja yang jelas dan ada kerja yang tuntas. Mudah-mudahan ini kerja yang benar. Dan bulan Ramadan kita nyatakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, demikian paparan sedikit kaitannya dengan hubungan puasa dengan bekerja. Semoga kita semua mampu mengaktualisasikannya sesuai dengan kemampuan kita, keadaan kita masing-masing. Hadana wa iyyakum ajmain. In uridu illa al-ikhlas mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.